Salam pemirsa, baru-baru ini peristiwa serangkaian kunjungan penting ke Asia oleh pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Sekretaris Negara Antony Blinken. Di Tokyo, Jepang pada 27 Juli 2024, diadakan berbagai pertemuan penting, mulai dari dialog bilateral hingga trilateral dan multilateral. Pertemuan dimulai dengan dialog 2+2 antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Jepang dan Amerika Serikat. Selanjutnya, ada dialog trilateral yang melibatkan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, serta dialog keamanan Quad antara Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Dalam beberapa hari terakhir, pejabat tersebut juga terbang ke Filipina untuk dialog militer dan diplomatik 2+2 antara Amerika Serikat dan Filipina. Fokus utama kunjungan ini adalah perubahan besar dalam hubungan keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang. Ini adalah perubahan terbesar dalam 70 tahun terakhir. Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan mengubah markas Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Jepang menjadi markas komando terpadu. Istilah markas komando tersebut lebih sering digunakan dalam bahasa Jepang, sementara dalam bahasa Inggris biasanya disebut Joint Command atau Joint Headquarters. Sebelumnya, markas tersebut berada di Pangkalan Udara Yokota dan hanya mengelola urusan internal dengan Komandan Bintang 2 dari Angkatan Udara. Untuk urusan luar, seperti latihan bersama Jepang atau operasi militer, wewenangnya berada di Panglima Komandan Indo-Pasifik. Dalam situasi krisis mendesak, seperti di Selat Taiwan atau Semenanjung Korea, koordinasi antara Komando Staf Gabungan Jepang dan Komando Indo-Pasifik di Hawaii bisa terhambat karena perbedaan waktu 19 jam. Amerika Serikat juga memperhitungkan ancaman nuklir dari Tiongkok, seperti upaya Tiongkok untuk melumpuhkan satelit Amerika dan memutus komunikasi kabel bawah laut. Jika komunikasi terganggu, koordinasi militer akan sulit. Selain itu, jika Komando Indo-Pasifik terlibat dalam konflik di rantai pulau pertama, perwira komando harus datang dari jauh yang akan memperlambat respon. Peningkatan markas Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Jepang menjadi markas komando gabungan bertujuan untuk menyederhanakan struktur komando dan mempercepat respon terhadap situasi di Asia Pasifik. Ini akan memudahkan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Jepang untuk merespons dengan cepat jika terjadi konflik, seperti di Selat Taiwan, di mana Jepang perlu koordinasi yang lebih langsung dengan Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat memberikan jaminan perlindungan nuklir resmi kepada Jepang, yang merupakan perpanjangan dari konsep penangkalan nuklir. Ini mirip dengan tawaran perlindungan nuklir yang diberikan pemerintahan Trump pada tahun 2017 sebagai respon terhadap uji coba nuklir Korea Utara. Namun kali ini, fokus jaminan perlindungan nuklir Amerika Serikat lebih ditujukan pada ancaman nuklir dari Tiongkok dan Rusia. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, mengatakan bahwa dengan meningkatnya ancaman nuklir dari Tiongkok, memberikan perlindungan nuklir kepada Jepang sangat penting. Ini adalah perkembangan signifikan, dan kita harus memantau bagaimana hal ini akan berkembang ke depan. Jepang yang sebelumnya memiliki kebijakan anti-nuklir dan menolak senjata nuklir di wilayahnya, kini menghadapi kemungkinan baru. Amerika Serikat dan Korea Selatan baru-baru ini melakukan latihan melibatkan kapal selam strategis dan pesawat pembom B-52, menunjukkan bahwa Jepang mungkin juga akan mengikuti pola serupa di masa depan. Dengan perlindungan nuklir yang diperluas, Amerika Serikat mungkin akan mengerahkan senjata nuklir di sekitar Jepang, baik di pangkalan militer atau bandara. Selain itu, Jepang dan Amerika Serikat telah sepakat untuk memperluas kerjasama dengan pengembang dan produksi senjata, termasuk misil. Misalnya, Mitsubishi Heavy Industries di Jepang telah mendapatkan kontrak untuk memproduksi 30 unit sistem pertahanan Patriot PAC-3 per tahun yang akan meningkatkan menjadi 40 unit, serta produksi misil udara ke udara AM-120C8. Kerjasama ini juga mencakup pengembangan senjata seperti sistem pertahanan standar 3 yang dipasang pada kapal perusak Aegis untuk pertahanan rudal jarak menengah dan penembakan satelit. Amerika Serikat juga mengumumkan investasi 10 miliar US dollar untuk memperbarui kemampuan tempur udara di Jepang, termasuk penempatan pesawat tempur F-35A di Aomori dan penggantian F-15EX di Okinawa. Kapal induk USS Washington yang dilengkapi dengan F-35C juga akan dipindahkan ke Yokosuka. Secara keseluruhan, kerjasama ini tidak hanya melibatkan Jepang tetapi juga memberikan perlindungan nuklir yang dapat mempengaruhi Taiwan, mengingat kedekatannya dengan Jepang dan jangkauan luas senjata nuklir.
Perlindungan nuklir yang diberikan kepada Jepang juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan terhadap ancaman dari Tiongkok dan Rusia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.